Nah, ya bisa. Intinya mereka pengen Parse ini buat continuous damage gitu ya. Jadi dia butuh tambahan damage ketika Rogernya nggak bisa terlalu all in ke dalam. Apalagi ada chip kan. Tapi ada komen nih dari R7. Karena tiap Evo ganti jungler pasti bagus. Ada Tas, ada Versik, ada Rafael, Wan juga tuh juara dunia. Dan bahkan kalau ngelihat di ikonnya juga kan ada Make It sih yang dapetin ini juga Rookie of the Season kalau nggak salah. Gimana nih dengan dia tadi? Cara gimana playernya improve itu di dalam timnya itu penting juga sih. Tapi spesifik banget ya jungle. Jungle ya. Jungle. Gak tahu sih kenapa bisa jungle gitu. Mungkin yang lainnya aneh-aneh. Biasa nggak sih? Bot lane maksudnya. Misalnya mid lane-nya kayak, wah, saya jadi inget zaman saya kerja tuh season 8, inget Isan, inget mereka jadi bagus banget itu memang dari potensi dalam diri dia satu, individualnya memang bagus. Tapi begitu mereka ketemu tim yang klop ya kayak ada ketemu Rek, ketemu Isan. Nah gitu-gitu kan jadinya nge-boost dia supaya kita tuh tahu potensinya jungle tuh sampai mana. Mereka ngebawain Roger, mereka ngebawain Nathan. Nah gimana Coach Alon, ini adalah draft yang cukup berisiko kalau menurut ya. Iya balik lagi ketika ada itu berarti mereka menggunakan Rogernya sebagai flex kan. Rogernya sebagai ngasih space buat carry-carry-nya farming. Jadi emang buat di Pakitonya beliin lah hitungannya, bukan Pakito yang gimana yang bener-bener mandangin lane, narik musuh datang ke dia tinggal lari pakai sprint kabur. Oke. Tapi memang satu power pick juga buat Sorizo ya dari Pakito. Kabur aja. Oke, dari Coach Aldo. Sama-sama balik lagi ini damage-nya BTR lumayan early game-nya, apalagi Roger lawan Fedin kan. Roger hitungannya damage lebih gede, jadi kalau misalnya Rogernya bisa snowball di early game pasti. Kita siap menuju ke game selanjutnya. Velodrome, mana suaranya? Oke. Di game yang kedua, seperti apa yang guys Anotis kita bilang juga ya dari Mas Adi dan juga Coach Aldo, mungkin early-nya pokingnya bakal lebih kerasa dan kelihatan. Dreams ini udah dalam keadaan yang terancam. Satu terakhir dan Dreams-nya benar-benar masih bisa selamat, tapi entah kenapa, entah bagaimana Cloud memancing juga loh. Iya, bisa untuk cover up juga agar tidak langsung ke arah Dreams-nya pula. Tapi dia malah dikejar. Bisa deh, apa yang terjadi Cloud? Satu flicker sudah dikeluarkan sementara Ki dan juga Moreno tetap menyerang sampai ke depan. Tapi memang dari Varsha juga energi impact-nya kan cooldown-nya dipercepat ya. Dan damage-nya juga di-up kan. Tapi tadi movement dari Cloud juga bagus banget ya. Dimana dia itu maju ke depan juga itu untuk ngambil. Itu creeps yang terakhir. Iya, biar nggak ketinggalan ya. Iya. Ya dengan momen timing bisa kabur juga tadi. Set ini tempatnya berbeda, kita lihat aja 1v1 situation antara Fluffy dan juga Sorizo. Tapi tidak, ternyata Ki-nya juga bantuin ke atas dan jangan lupakan Chip. Ini hero yang semenjak kehadirannya gak pernah di nerf. Selalu dapat buff. Dapat buff terus-terusan ya. Mulai dari awal misalnya Y-Walk-nya 40 second ke 20 second. Terus yang terbaru ini sekarang lagi diterima oleh Evan semenjak Dreams juga udah mulai rotasi ke arah bawah. Oke. Dan di top lane dari EVOS, mereka memang mereka mungkin tahu di sini kan berhadapan dengan Gitron Alpha yang punya banyak damage di early. Mereka harus lebih ekstra waspada. Sementara sekarang Cloud harus pergi lagi, untungnya masih berhasil. Satu dash yang menyelamatkan dirinya keluar dari Federal Strike. Supercan nggak ketahuan sih di situ. Yap. Gak ada yang sadar kalau ada Supercan di sana. Dan pada akhirnya kita lihat saja Sorizo tadi mulai menyerang ke bagian depan, sementara Supercan-nya berbuat berhasil tercipta. Cloud menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, dan juga untuk sekarang Anapel malah bisa jadi korban kedua. Penalti zone-nya connect ada beberapa player, tapi untuk sekarang Supercan pun merasakan akibatnya dan Sorizo terbakar. Oke, satu body fan strike belum berhasil untuk bisa menemukan Sorizo, tapi revenge strike kedua yang justru meledak. Sudah dua kali revenge strike, balasan dendam yang begitu keji dari Fluffy membuat dari Sorizo pun harus terpunish. Ya, di mana Sorizo berusaha untuk mendapatkan extra shield tadi, berusaha untuk melepaskan Jab bersama dengan heavy left punch-nya. Cuma sayang sekali baru Jab yang masuk, belum heavy left punch yang bisa menambahkan shield. Lagi yang mereka lakukan tidak. Ya, Dreams ini, edit yang dimainkan oleh Dreams bisa memberikan follow up damage. Jangan lupakan meskipun dengan defense item yang akan dibeli oleh edit, dia juga punya damage yang harus diwaspadai. Magic damage yang tidak akan bisa dihindari oleh marksman. Dia bisa jadi marksman killer juga nanti di late game. Oke, jadi kembali ya teror dari chipnya Ki. Tapi fight terjadi. Ini dia pertempuran kembali terjadi, bahkan untuk sekarang kayak ini hadir. Federal Strike langsung dikeluarkan untuk totalnya berhasil diamankan. Sementara sekarang kita lihat lagi bagaimana Cloud mencoba untuk bisa melakukan damage pula, tapi double kill
hadir di area tersebut lewat Nata, tapi di bawah ada ganjarannya di mana Brans mengamankan platingan. Oke, memang Bransnya juga nggak ikut fight ya dengan adanya Falcon. Memang dia juga join buat tim fight-nya. Tapi keunggulan bagi Eman ya, dia masih dapetin juga dengan poin kill yang bisa dikoleksi. Jadi masih mengejar. Sedangkan Super Ken dengan Marksman yang dipakai ya, dengan Roger yang dimainkan sebagai jungler. Wah, terbantinglah sudah Ki. Akankah bisa bertahan? Kita lihat saja. Karena sedikit lagi yang tersisa, langsung dikejar Blazing Duet. Selesai sudah pergerakan dari KYY. Nggak ada escape lagi yang bisa diamankan juga dari. Mereka bakal punya 2 double damage sih. Dalam artian ya ada Marksman untuk damager utamanya, nanti di junglernya juga bisa jadi damager. Jadi 2 damager plus Sparks ya. Wah, Damage-nya sangat cukup sekali bagi Bintang Alpha. Dan Dreams dikejar habis-habisan. Terlihat, tapi ternyata mereka semua malah memilih mundur malah untuk sekarang pemain-pemain dari Evos Gorilla yang memulai bagaimana jalannya. Harus balik damage yang bisa mereka hasilkan dan juga pergerakan dari Kaya yang berhasil dihentikan dengan sangat-sangat cepat. Konsil? Ini dia konsil pelatihnya mulai ke depan. Pemain dari Evos Glory untuk bisa langsung dive in terhadap outer bottom turret. Walaupun yang mendadak nongol. Wah, tapi ini begitu Alpha. Juga ini tipis ya, squishy untuk pemain-pemain Bintang Alpha. Jadi mereka harus cari timing yang tepat untuk bisa masuk. Sedangkan dari sisi Evos Glory, mereka punya powernya karena mereka punya Dreams untuk menjadi badan. US Cannon lah ya bisa dibilang juga ya. Ini Dreamsnya berhasil untuk ngebanting sekali. Fluffy sudah mencari formasi tapi mereka mengikhlaskan terhadap turtle tersebut. Ya, turtle kedua jatuh kembali ke tangan dari Super Ken tanpa memang juga ada upaya untuk bisa memaksakan kontes, tapi Dreams ini benar-benar ganggu banget SCTS. Dan Dreams akankah siap berubah? Dan benar saja Dreamsnya berhasil langsung pergi ke tempat yang berbeda tapi langsung ditimpa. Hingga ada satu medali dan juga satu haluan dari pergerakan Super Ken. Sementara Sorisa tertinggal sendiri akan dengan Super Sorisa yang berhasil selamat. Tidak. Untuk kali ini dia berhasil selamat tapi tidak berhasil didapatkan oleh Fluffy. Oke. Satu tukar satu tadi yang memang baru terjadi. Dimana yang ditukarkan adalah Ki ya, tapi mereka punya edit, mereka masih punya Fredrin, dan bahkan dari unit belakangnya. Ini Klaukunya selalu siap loh untuk bisa nge-pick-upin. Aku nggak tahu kenapa ngeliat dari Evos Glory kayak mainnya lepas banget sih. Ya Sulit. mereka, ya udah gitu. Mereka main, mereka Jalanin lepas. aja. Ya, terbanting lagi satu orang dan Moreno hampir Surabaya. Fluffy-nya masih berhasil bertahan sejauh ini. Masih ada satu katapult yang memang melindungi pergerakan mereka, namun di bagian tengah kita lihat akankah mereka berhasil menjebol lagi ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Bintang Alpha karena Moreno hanya bisa melihat dari kejauhan dan juga berhasil untuk menghancurkan lagi ke arah satu katapult dan juga menggagalkan aksi dari Evos Glory menghancurkan outer turretnya. Karena kalau yang sampai hancur dari outer mid turret itu menjadi pertukaran yang amat sangat tidak adil ya. Betul, boleh ditukarkan dengan bagian kanan ya, bagian bawah juga. Oh, Oh, sepertinya masih ada di bagian bawah sana ternyata dan berhasil untuk mendapatkan satu inner bottom touch dari Lord yang sudah mulai berubah juga tadi dari turtle-nya. Dan Evos kalau mereka mau pegang Lord ini sebenarnya bisa banget kalau memang mereka mau ya. Karena Lord ini bisa menjadi salah satu petunjuk kalau mereka bisa poke. Ya, dan yang kedua ini akan menjadi pancingan. Pancingan karena mungkin item damage yang dibutuhkan oleh Bintang Alpha ini belum jadi sepenuhnya. Walaupun sebenarnya ya kalau ngelihat dari kelihatan Brans ini akan menjadi tulang punggung damage juga ya. Tapi jangan lupakan juga dari Kamuratnya Dreams. Itu juga kan punya splash damage. Iya, Yang bahkan kayak kita nggak expect gitu loh, ternyata damage-nya gede banget. betul, itu sih yang bahaya ya. Nge-splash damage dia dengan chain like-nya yang sering terlihat juga. Level 13 buat Super Ken. Mungkin sisi plus bagi Bintang Alpha sekarang mereka berhasil. Brans hadir di waktu yang tepat menjadi eksekutor. Dan keputusan ternyata untuk bisa kembalikan keadaan dari Evos Glory. Mengejar kembali ketertinggalan yang sedang dialami Lord. Harusnya ini akan menjadi milik dari Evos Glory karena gak ada satu pedang retribution dari Bintang Alpha. yap. Sejauh ini Super Ken masih belum respon tapi Ki berusaha semaksimal mungkin mengganggu Evos Glory. Waduh. Wow, back and forth yang terjadi tadi itu luar biasa banget memang ya. Timing maksudnya apalagi dari Brans. Dan bahkan ini belum berakhir di mana Lordnya memang jatuh ke tangan Evos juga dan mereka bisa mengawal sekarang. Dari Lord yang memang berjalan di lane bawah, di lane jauhnya mungkin bisa dibersihkan oleh Brans yang sudah mulai menuju ke sana juga. Oke, dan bahkan Red Eman udah punya Divine Glaive, tapi apakah dengan damage yang bisa dimiliki juga dan bisa disumbangkan, itu bisa terdeliver dengan maksimal? Kan ternyata ini sudah digangguin terus-terusan kan? Waduh. Wow, setup kiri kanan untuk di rumput tengah terlihat mengerikan bagi Evos.
Sementara di bagian bawah, Lordnya juga sudah mulai berjalan dari real time-nya sepertinya level dipegang oleh Super Ken. Tapi terlalu gas Ken. Ya. Dengan adanya entropi, adanya garukan, Lycan Force, udah enak banget. Damage semua ya. Iya. Tapi turret-turretnya udah mulai dihancurkan perlahan sih di arah atas, sudah mulai didorong juga konsil untuk bisa melakukan defensif saja yang dikeluarkan oleh Ki-nya, bahkan di arah bawah. Super Ken bahkan coba untuk dipegang. Enggak, kayaknya mau coba untuk clear aja. Tapi inner turret pun tidak terelakkan kepergiannya yang harus hancur di tangan Fluffy. Wow, ini inner tengah juga mungkin menjadi incaran ya. Bagi Force Glory sekarang. Mereka kalau mau maksa di sana bisa, tapi terlalu berbahaya. Dan satu endless battle, ini item attack sebenarnya sudah selesai lagi Super Ken. Hengki ketahuan loh posisi. Aware banget. Iya, duluan setup loh itu. Karena rumput-rumputnya juga pasti udah dicek-cekin kan, nggak banyak ya rumput yang akhirnya bisa dipegang. Mau ke Y-Walk-nya aja udah susah. Ya, dan yang kita biasa mungkin ya, Chip kalau lagi menang bagus, tapi kalau lagi sedang tertekan seperti ini dia harus cari cara nih untuk bisa make Y-Walk-nya untuk muncul dari belakang dan menggunakan teleport dia. Ya, dan ini udah dipatroliin aja semuanya. Semua pemain dari Force Glory agar tidak bisa menginjak ke arah satu band juga portal yang nanti akan bisa dibuka dari arah belakang. Tapi untuk high ground sebetulnya berbicara high ground lagi, Moreno dan Eman ini kuat banget sih. Betul. Wih, tim doa. Tim di bawah. Guntur, tim Guntur. Tim Guntur. Tim doa di bawah. Itu masih doa ya. Ini trofi yang memang sudah dibuka Fluffy berani banget. Dan Fluffy benar-benar memancing. Tapi Anabel mendadak masuk. Ada lagi Federasi dan Dims yang masuk lewat belakang. Ada dua orang yang langsung terbalik. Tapi keputusan yang bijaksana sepertinya ya. Iya, bahkan kalau ngeliat dari kayaknya dia punya potensi banget untuk buka shortcut ya. Cuman ditahan. Wah, Dreamsnya juga ini flanking dari arah samping. Bahkan justru Vegetarian Alpha yang terkejut-kejut dengan adanya serangan-serangan. Yap, dan tadi tuh pemancingan ya, itu pun memaksakan Ki untuk mengeluarkan flicker dia. Yap. Jadi sekarang untuk setup di Lord tanpa flicker bagi Ki agak Oke. Tapi sepertinya karena dengan adanya Lord yang muncul juga, ini Vision nggak bakal dipegang sepenuhnya sama Force Glory sih. Dari Y-Walk-nya bakal bisa dipergunakan nanti. Oke, untuk kali ini ada serangan lagi yang langsung terjadi. Hengki jadi hancurkan bahkan untuk kali ini. Entropi sudah terlihat namun berbeda. Super Ken pemegang retribution saat Lord ada, dia tidak ada. Wah, Ya. ini Dream sih luar biasa juga ya. Dia diam di situ, dia nungguin ada keputusan untuk bisa mengengage pemain dari Bigatron Alpha. Membuat kali ini pun menutup kesempatan adanya kontes yang bisa dilakukan. yang enhanced Lord pun didapatkan oleh Evos Glory sekarang. Dan mereka bisa berjalan sekarang. Padahal Airstrike dibuang dan itu tadi. Dengan tanpa ada flicker bagi Ki, jelas sangat sulit untuk dia bisa kabur. Langsung bisa dipegang. Yap, dan banyak banget ya. Kayak sisi-sisi kecil yang akhirnya membuat dari ini pun gak bisa kemana-mana kan. Dari karena energi eruption. Dari sekarang. Ini di tengah dipancing kayak gitu aja Anabel. Mengakibatkan tadi beberapa kekuatan senjata. Serangan